Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Nur Syafhah, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya tahun 2025 dengan NIM 255160100111030. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang sudah dipresentasikan sebelumnya oleh kelompok saya, yakni tema Islam dan tantangan radikalisme. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu subtopik, yakni ciri-ciri kelompok yang radikal. Nah, di mana saya akan membahasnya lebih mendalam dan menyertakan bagaimana pandangan Islam yang sesungguhnya. Jadi, kita masuk materinya. Oke, yang pertama, ciri-ciri kelompok atau orang yang radikal adalah mereka akan merasa paling benar sendiri. Jadi, orang yang berpikir radikal ini seringkali menganggap bahwa hanya kelompoknya saja yang benar dan menganggap orang lain atau kelompok lain yang berbeda pendapat dengan mereka adalah sesat dan bahkan mereka tidak segan untuk mengatakannya kafir. Nah, padahal dalam pandangan Islam ini seperti dalam surat Al-Anbiya 107 di mana Islam sebagai rahmatan lil alamin atau Islam di sini tuh justru mengajarkan tentang kasih sayang untuk semua makhluknya. Nah, jadi kebenaran dalam Islam ini bukan tentang siapa yang paling keras, tapi tentang siapa yang paling membawa kedamaian, seperti itu. Next, yang kedua adalah pemahaman agama yang sempit dan kaku. Jadi kelompok yang radikal di sini itu seringkali menafsirkan ayat Al-Quran secara sempit dan mentah-mentah tanpa memahami konteksnya secara keseluruhan. Contohnya adalah ayat tentang jihad di mana mereka menafsirkannya bahwa jihad itu hanya berkaitan dengan peperangan atau kekerasan fisik. Padahal jihad di sini itu maknanya sangat luas sekali. Contohnya adalah berjuang di jalan Allah dalam menuntut ilmu, memperbaiki diri dan menolong sesama. Nah, jadi sesuai dengan pandangan Islam, di mana Islam di sini tuh mengajarkan tentang keseimbangan atau wasatiyah. Nah, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini dijelaskan bahwa Islam itu tidak berlebihan tetapi juga tidak mengabaikan. Jadi seorang muslim yang sejati itu beribadah dengan sungguh-sungguh tapi tetap menjaga akhlak, menghormati orang lain dan menebarkan manfaat. Oke, lanjut yang ketiga, yakni keras terhadap orang lain. Jadi orang radikal di sini tuh akan cenderung keras pada orang lain dan lunak pada kelompoknya sendiri. Nah, mereka ini akan sulit diajak berdialog. Mereka hanya ingin dengar tapi tidak mau mendengarkan dan menimbulkan berbagai macam kebencian dan permusuhan atas nama agama. Nah, padahal dalam pandangan Islam itu sendiri itu Islam itu justru mengajarkan tentang musyawarah dan menghormati perbedaan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni beliau itu meskipun beliau adalah seorang rasul, tapi beliau tetap selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lalu yang keempat adalah mudah berburuk sangka. Nah, orang yang radikal di sini gampang atau mudah sekali menuduh orang lain yang berpikir moderat atau berbeda dengan mereka adalah sebagai orang yang kurang iman atau terpengaruh barat. Nah, padahal di sini Islam itu kan mengajarkan umatnya untuk selalu berilmu dan berakhlak. Karena dengan ilmu ini seseorang itu bisa memahami ayat dan hadis dengan secara utuh dan tahu mana yang bisa diterapkan dan mana yang konteksnya berbeda. Jadi di sini orang yang berilmu itu tidak akan mudah untuk menuduh atau menghakimi orang lain karena mereka tahu bahwa Islam itu dibangun atas dasar ilmu bukan atas dasar emosi. Lalu yang terakhir adalah menilai dari penampilan luarnya. Jadi kelompok yang radikal ini seringkali mengukur keimanan seseorang itu dari pakaian, simbol, atau bahkan gaya bicaranya. Padahal dalam pandangan Islam itu sendiri, orang yang paling istimewa di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan hanya yang paling terlihat Islami, tetapi orang yang benar-benar sudah mengimplementasikan apa yang diajarkan dalam Islam dan menjalaninya dengan hati dan akhlaknya. Oke, jadi untuk kesimpulan umumnya adalah radikalisme ini muncul karena semangat beragama yang tidak diimbangi ilmu dan akhlak. Nah, Islam di sini tuh justru mengajarkan keseimbangan, kasih sayang, dan kedamaian. Maka sebagai generasi muda kita harus beragama dengan semangat dan juga memahami suatu pemahaman dengan benar agar kita bisa menjadi bagian dari Islam yang membawa rahmat bagi seluruh dunia. Oke, lalu ini merupakan referensi atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.